teman-teman, perkenalkan nama saya Renili Nenggolan dari kelas 101. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Tarutung. Di sini saya akan membawa materi tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kita masuk ke definisinya. Jadi, sistem pembayaran adalah sarana dan aturan yang mengatur proses perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu transaksi. Sistem ini mencakup berbagai alat pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi. Tujuan dari sistem pembayaran ini adalah untuk memfasilitasi perpindahan dana antar pihak secara aman, cepat, dan efisien. Sistem ini memastikan keamanan dalam bertransaksi dan memperlancar arus keuangan dalam perekonomian. Selanjutnya ada jenis alat pembayaran. Yang pertama itu uang tunai. Uang kertas dan koin tetap menjadi alat pembayaran utama dalam transaksi ke dalam transaksi sehari-hari di sebagian besar negara. Ini mudah digunakan dan diterima secara luas. Yang kedua ada cek. Cek adalah instrumen pembayaran tertulis yang memungkinkan pemilik rekening untuk mentransfer dana dari rekening ke pihak lain. Yang ketiga, kartu pembayaran. Kartu kredit, debit, dan prepaid menawarkan fleksibilitas dan keamanan dalam bertransaksi, baik secara online maupun offline. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai merupakan alat pembayaran utama yang sudah digunakan selama berabad-abad. Uang tunai dapat berupa uang kertas atau logam yang diterima secara luas sebagai media pertukaran barang dan jasa. Ia bersifat liquid, mudah dibawa, dan dapat ditukar dengan berbagai jenis barang dan jasa. Keuntungan utama uang tunai adalah kepraktisannya, kemudahan penggunaannya, dan akseptabilitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Namun, uang tunai juga memiliki kelemahan seperti mudah rusak, rawan digunakan untuk aktivitas ilegal, dan memakan biaya distribusi yang besar bagi pemerintah. Selanjutnya ada cek. Cek adalah salah satu alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh bank. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dan nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Cek dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat, seperti toko, restoran, atau untuk membayar tagihan. Penggunaan cek telah menjadi salah satu metode pembayaran yang umum digunakan di masyarakat. Selanjutnya ada kartu pembayaran. Kartu pembayaran adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi, baik online maupun offline. Jenis-jenis kartu pembayaran antara lain kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Kartu-kartu ini umumnya dilengkapi dengan chip dan teknologi pembayaran nirkabel seperti kon- contactless dan NFC. Keunggulan kartu pembayaran ini adalah kemudahan, keamanan, dan fleksibilitas. Namun pengguna juga harus berhati-hati dalam terhadap risiko seperti pencurian data atau pembebasan limit transaksi. Selanjutnya, pembayaran seluler. Jadi, yang pertama adalah kemudahan bertransaksi. Pembayaran seluler
memungkinkan kita melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui smartphone tanpa harus membawa dompet fisik. Yang kedua, teknologi QR code. Pembayaran seluler sering memanfaatkan teknologi QR code yang memungkinkan transaksi cepat dan aman dengan hanya memindai kode. Yang ketiga, dompet digital. Aplikasi dompet digital di smartphone memungkinkan kita menyimpan dan menggunakan berbagai alat pembayaran digital seperti wallet dan kartu kredit. Selanjutnya, peran sistem pembayaran dan alat pembayaran. Jadi, sistem pembayaran memainkan peran penting dalam ekonomi modern dengan menghasilkan transaksi ekonomi antara individu, perusahaan, dan lembaga keuangan. Beberapa peran utama sistem pembayaran adalah: pertama, memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, memfasilitasi transaksi antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga, membantu dalam transfer uang antar individu dan entitas bisnis. Selanjutnya yang keempat, mendukung aktivitas perdagangan internasional. Selanjutnya, perbedaan dan hubungan antara sis- sistem pembayaran dan alat pembayaran. Jadi, perbedaannya, sistem pembayaran merujuk pada struktur keseluruhan yang meliputi proses, aturan, standar, dan lembaga yang memungkinkan transfer nilai antara pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Sedangkan alat pembayaran mengacu pada instrumen atau metode yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan atau pembayaran, seperti uang tunai, kartu kredit, cek, atau transfer elektronik. Jadi hubungannya, alat pembayaran digunakan dalam kerangka sistem pembayaran untuk mengimplementasikan transaksi uang. Sistem pembayaran menyediakan infrastruktur dan aturan yang memungkinkan alat pembayaran digunakan secara efisien. Saya akan nambahi satu lagi, yaitu keuntungan dan tantangan sistem pembayaran. Yang pertama, kemudahan dan aksesibilitas. Sistem pembayaran modern menawarkan cara yang mudah dan praktis bagi konsumen untuk untuk melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Hal ini meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas. Yang kedua, efisiensi dan kecepatan. Sistem pembayaran elektronik memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pembayaran tunai. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan. Teknologi canggih dalam sistem pembayaran menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk melindungi data dan transaksi pengguna dan risiko penipuan atau pencurian. Yang keempat, tantangan regulasi dan kepatuhan. Sistem pembayaran baru harus mematuhi peraturan dan standar keamanan yang ketat, yang dapat menjadi tantangan bagi penyedia layanan untuk beradaptasi dengan cepat. Oke, sekian materi dari saya. Saya pamit. Terima kasih. Shalom.